I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Islam dan sistem pasar. Secara umum, kemunculan pasar moral Islam dan pencerahan teori pasar dapat dikaitkan sebagai bagian dari reaksi penolakan atas sistem sosialisme dan sekularisme. Meskipun tidak secara keseluruhan dari kedua sistem itu bertentangan dengan Islam, namun Islam hendak menetapkan segala sesuatu sesuai pada porsinya. Tidak ada yang dirugikan dan dapat mencerminkan sebagai bagian dari the holistic life, kehidupan duniawi dan ukhrawi manusia. Oleh sebab itu, sangat utama bagi umat Islam untuk secara kumulatif mencurahkan semua dukungannya kepada ide keberdayaan, kemajuan dan kecerahan peradaban, bisnis dan perdagangan. Perdagangan adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Untuk itu, teks-teks Al-Quran selain memberikan stimulasi imperatif untuk perdagangan, di lain pihak yang mencerahkan aktivitas tersebut dengan sejumlah rambu atau aturan main yang diterapkan di pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu maupun kelompok. Menurut ahli ekonomi, pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara peminta, pembeli, dan penawar, penjual untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal, barang baku, produksi untuk memproduksi barang maupun jasa. Regulasi pasar bebas syariah. Regulasi pasar bebas syariah mengacu pada kerangka kerja hukum yang mengatur transaksi ekonomi dan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Prinsip utama dalam sistem ekonomi syariah adalah untuk memastikan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa aspek regulasi pasar bebas syariah melibatkan larangan riba atau bunga, larangan mahsyar dan gharar, keadilan dan kesejahteraan masyarakat, pematuhan terhadap hukum-hukum Islam, pengembangan produk keuangan syariah, pendidikan, dan kesadaran. Pasar bebas syariah mencoba menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan. Sejalan dengan nilai-nilai Islam, lembaga-lembaga seperti Dewan Syariah dan Otoritas Keuangan Syariah bisanya bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan pasar bebas syariah. Penting untuk dicatat bahwa implementasi regulasi ini dapat bervariasi antara negara-negara yang menerapkan ekonomi syariah. Pengaturan dan pengawasan pasar bebas syariah. Pengaturan pengawasan bebas syariah melibatkan sejumlah langkah untuk memastikan bahwa transaksi dengan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas mekanisme yang umumnya digunakan untuk mengatur mengawasi pasar bebas syariah meliputi Otoritas Keuangan Syariah, Dewan Syariah, Kode Etik dan Pedoman Operasional, Audit Syariah, Pelapor Keuangan Syariah, Pendidikan dan Pelatihan. Melalui mekanisme ini, regulasi dan pengawasan pasar bebas syariah dapat diterapkan secara efektif, memastikan kepada terhadap prinsip-prinsip syariah dan menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Mekanisme pasar dan regulasi harga. Dalam mekanisme pasar ialah adanya permintaan konsumen, penawaran produsen, dan pemerintah, di mana kesemua objek tersebut dipertemukan dalam mekanisme pasar, yang artinya terjadi interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu, sehingga terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi tersebut. Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah tentang bagaimana dalam suatu pasar bebas harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, ialah mengatakan naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kesaliman orang-orang tertentu. Terkadang hal-hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber persediaan, yakni produksi lokal dan impor barang-barang yang diminta. Untuk menggambarkan permintaan terhadap barang tertentu, ialah menggunakan istilah raghabah fi al-asyai, yang berarti hasrat terhadap sesuatu barang.
Adapun peran pemerintah dalam intervensi harga dibolehkan selama alasannya jelas. Pertama, terjadi penimbunan barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, tidak menghilangkan keuntungan para pedagang yang diakibatkan akan terjadinya kerusakan harga, menyembunyikan barang oleh para pedagang serta rusaknya kesejahteraan masyarakat.